bilang ke orang tua, terutama yang denial ya, yang defend gitu ya. Dia katakan, sekarang Ananda masih usia 5 tahun. Coba Bapak Ibu pikirkan ketika dia masuk usia 20 tahun. 20 tahun, apa yang akan terjadi? Apa yang akan terjadi 20 tahun yang akan datang? Ketika dia masuk akhir balik, ketika tenaga dia lebih kuat daripada kita, dan tenaga kita jauh menurun dari waktu ketika kita masih muda. Baru mereka berpikir, gitu, bahwasanya ini harus dihadapi, apapun itu harus dihadapi. Nah, kita pun juga demikian terhadap Nela. Kita berpikir dari awal, Nela nanti mau dititipkan dengan siapa? Belum tentu abangnya bisa menerima, abangnya menerima mungkin ya, tapi belum tentu kan istrinya menerima sepenuhnya, gitu. Jadi akhirnya kita harus berpikir bagaimana kita harus menyiapkan Nela menjadi mandiri, ya, menjadi mampu untuk berdiri sendiri. Karena Nela alhamdulillah kemarin Olimpiade renang juara 1. Alhamdulillah dia senang dengan fun cooking, dia senang dengan masak. Nah ini melukis kemarin pameran lukisan dapat bayarannya rewardnya apresiasinya 250.000 begitu kurang lebihnya. Ya, masih banyak PR ya untuk Naila gitu. Tapi sebelum ke sana mungkin kami berdua dulu nih, kadang pasangan yang perlu misalnya mengidentifikasi masalah, karena gini, saya dengan tipe karakter yang kalau dulu dilatih itu disiplin ya, kalau disiplinnya itu tingkat dewa nih kurang lebihnya gitu. Nah, sedangkan Pak Fahmi ya yang namanya bapak-bapak ya, taruh handuk di mana, terusnya keran bagaimana begitu ya. Makanya kita nih dua kepribadian yang berbeda ya, tetapi mencoba bagaimana ya sama-sama saling menghargai, sama-sama menurunkan ya. Kalau tadi kebersihannya tingkat dewa, bagaimana standar ya? Iya, menurunkan standar. Terusnya Pak Fahmi menaikkan begitu ya, kurang lebihnya. Jadi ketika terhadap pasangan kita harus terima apa adanya, gitu ya. Tapi ketika sama diri kita nggak boleh terima apa adanya. Jadi jangan pernah aku masih seperti yang dulu gitu ya. Tetapi bagaimana kita ini harus memacu diri kita bagaimana menjadi lebih baik. Kita perlu ngobrol receh gitu ya, untuk tahu perasaan pasangan kita, untuk tahu isi kepala anak kita gitu ya, karena banyak sekali ada hal-hal kejadian-kejadian yang membuat kalau kita nggak paham bisa sakit kepala dua-duanya begitu ya. Perang Dunia Ketiga gitu kurang lebihnya. Nah, ada kejadian nih Pak Fahmi sampai geleng-geleng kepala nih Mbak Muti. Gimana Mbak? Ya, jadi subhanallah. Bu Kiki ini kan namanya Raja Adila. Raja Adila itu ada sejarahnya. Jadi dia punya orang tua, bapak namanya Raja Muhammad Arif, orang Riau. Kiki punya ibu namanya Ratu Miatung Kumro. Jadi dia lahir dari ratu sama raja. Dapat saya anak pisang. Ibu saya jadi putri ya, jadi ya. Curhat dikit nggak apa-apa. Ibu saya Arab, Makarim. Bapak saya, makanya saya nggak mau dipanggil Habib. Itu sebenarnya ini boleh juga dicurhat ya. Bapak saya Padang. Jadi saya anak pisang. Saya nggak dapat marga sultan dari Padang, nggak dapat marga, nggak dapat Fahri dari Arab, Makarim, gitu ya. Tapi saya dapat ratu dan saya dapat anak raja gitu ya, alhamdulillah. Tapi dalam perjalanannya memang berbeda gitu ya. Mungkin namanya memang doa ya. Raja itu sangat resik, sangat bersih ya. Sedangkan keluarga kami bukan jorok juga, bukan, artinya santai gitu ya. Memandang sesuatu itu nggak berlebihan. Misal, maaf nih ya, karena ibunya Kiki ini kan seorang perawat bidan. Dia tuh punya standarisasi yang namanya kamar mandi, kloset, itu bersih kalau kita bisa tidur di situ. Itu namanya bersih. Nah, ketika saya masuk di situ, ya bukan saya kotor atau jorok, masalah tata letak gayung saja ya, itu harus dibalik tengkurap tuh, gitu. Sedangkan saya naruh gayungnya sembarang aja di mana gitu ya. Itu awalnya jadi masalah. Sampai pada titik awalnya kan saya kerja di
Cipinang, nanti nikah nih saya kerja di Cipinang di penerbit, ya, tapi rumah di Depok, jadi jauh. Wah, masya Allah, pernah sekali bannya pecah di UI ya. Kemudian saya bukan ban, rantainya. Saya pulang, saya sampai di rumah, capek-capek, keluar keringat, istri langsung menyambut, Abi, hujanan di mana? Bukan Umi, ini bannya, rantainya dicopot. Abi susah nih di dalam perjalanan. Nah, kita dalam kondisi yang begitu langsung pulang maunya tidur kan. Tapi mereka punya aturan ya, saya harus ngikutin aturan mereka. Nah, sampai pada titik di mana akhirnya kita, karena ibu mertua ini pakemnya tinggi banget ya, lebih tinggi dari istri saya nih. Akhirnya kita putuskan lebih baik kita jauh Bowangi daripada dekat bawa bangke gitu. Maksudnya dalam tanda kutip, yuk kita pindah. Ya, waktu itulah kita putuskan pindah ke Cipinang. Istri saya bilang, Bang, di sini banyak orang yang butuh bantuan Umi. Abi bilang di Jakarta lebih banyak. Udah kita pindah aja ke Jakarta. Setahun pertama nggak ada itu yang nongol. Setahun kedua baru tuh satu-satu muncul. Tapi disitulah kita sering, yaitu tadi ya, bicara receh ya. Kalau dulu ya bicara recehnya di itu ya, di apa tuh yang warung Indomie ya, warung Indomie. Kalau sekarang bicara recehnya di kafe misalnya. Kafe akuarium. Ya bukan di kafe kita, gitu ya, di kafe mana kita nongkrong berdua ngobrol. Kadang kalau lagi titiknya sama-sama tinggi panas, di kafe malah nggak ngobrol, kita diam dulu gitu ya. Sambil ini menyesuaikan suhu ya. Pas udah tenang, udah ini baru ini mau ngomong nih, misalnya kan gitu. Ki mau ngomong, Ki. Kiki ngomong, saya dengar. Ya Bang, seharusnya begini. Oh ya Bang, salah. Jadi saya pun juga menyampaikan, Ki, ente punya standar tinggi banget gitu loh. Abang nggak bisa sampai situ. Tapi abang mau menuju situ. Nah itulah pada akhirnya titik temunya ketemu. Ya, begitu Bu. Ya, Masya Allah. Jadi ya nggak semua pasangan tuh bisa melakukan itu ya Pak Fahmi ya. Jadi menyamakan frekuensi, terus kemudian bersedia untuk duduk bareng, ngobrol receh, mungkin tadi sempat ada diem dulu. Itu kalau di psikologi ada namanya pause ya. Jadi kita kasih jeda dulu untuk diri sendiri. Masya Allah, sampai bisa akhirnya membuka komunikasi dengan pasangan ya. Jadi nggak ujuk-ujuk gitu ya, pas lagi sama-sama panas gitu, tapi emang turun tensi dulu, mungkin kita duduk makan es krim dulu gitu ya, Bu Kiki ya. Iya, makan es krim, terusnya diam-diam, terusnya sampai kita ini ahanya nih, kita harus ini ya. Jadi kekuatan kita adalah di silaturahim. Jadi semakin kalau kita itu lagi sulit, itu semakin kita seneng ketemu banyak orang malah Mbak Muti ya, karena dengan kita ketemu banyak orang, dengan kita kedatangan banyak orang, itu sebenarnya memberikan energi yang positif ya. Ada hal-hal yang yang harus kita lakukan lagi. Contoh ya, kalau misalnya ini kan 2 tahun masa pandemi, pastinya sekolah Kiki Mitra Ananda pasti berdampak ya. Tapi bagaimana sih kami menyikapi itu, begitu ya? Sepertinya memang yang perlu kita pahami adalah bagaimana sih menyikapi semua kejadian ya. Baik itu keputusan di masa lalu ya, terusnya baik itu adalah intinya sih tidak ada yang sia-sia menjadi kita sekarang, begitu kurang lebihnya Mbak Muti. Ya, jadi banyak proses dalam hidup yang Allah kasih, baik berupa nikmat ataupun ujian yang akhirnya membentuk Bu Kiki dan Pak Fahmi ya saat ini sekarang gitu ya, semuanya disyukuri. Sampai kita bicara receh ini bukan hanya berdua ya, sama anak-anak pun juga demikian. Coba kita bayangkan ya, di saat-saat kita susah, kita punya saudara, kita punya abang, wah liburan kemana? Liburan ada yang keluar luar negeri mungkin ya, bahkan ada yang ya di tempat-tempat yang biasanya anak-anak seneng gitu ya, pantas tempat bermain, memang ada alat mainnya. Itu kita bisa membuat situasi receh itu dengan anak-anak ya, bermain yang murah yang receh juga gitu ya. Mandi hujan
Jadi saya keluarin motor saya waktu itu anak saya waktu itu 3 ya, masih 3, sekarang 5 gitu ya. Itu saya taruh di motor 3-tiganya ya. Kemudian saya terobos masuk ke dalam perumahan Elok, mungkin di situ awalnya jadi kita punya perumahan di Elok ya, masuk. Itu di saat lagi banjir, maksudnya Elok itu kan biasa banjir saat hujan aja ya. Jadi itu justru kita mandi hujan di situ tuh bertiga. Kadang saya bawa juga istri. Yang luar biasanya ketemu orang, Pak, mau jas hujan, mau payung, enggak, ini kita lagi main. Kita sedang mencari sesuatu yang receh, sesuatu yang membuat anak-anak senang, bahagia, padahal murah, ya kan? Tapi kesannya bagi mereka luar biasa. Sampai sekarang tuh mereka suka cerita. Bahkan kadang-kadang enak juga biar kalau kita mandi hujan lagi, ya agak muat kali motornya, udah gede-gede semua gitu kan. Itu pulang ke rumah sama Kiki dimandikan air hangat, ya kan? Bahkan terapi hujan itu juga bagus kan? Dimandikan air hangat, kemudian makan Indomie bareng-bareng kita. Sekarang pun kita juga masih ya, anak-anak sudah besar, ini kita beli, ini yang sederhana nih, kita beli nasi Padang yang enak di sini ya, kita tuangin dalam satu itu nampan gitu ya. Kita bertujuh tuh langsung makan gitu ya. Itu sampai sekarang masih dilakukan begitu. Dan sampai itu anak-anak enjoy banget, senang banget. Nah begitu juga dulu begitu, dari dulu kita begitu sampai mereka sudah capek makan, baru kita ajak mereka tidur dan tidurnya sangat lelap gitu. Dan alhamdulillah sehat, alhamdulillah. Qadarullah, Allah berikan anak-anak kami semua sehat, ya, mohon doanya sampai saat ini dengan segala keterbatasan kita ya, dengan segala kesulitan yang kita hadapi. Banyak saudara-saudara Anda yang ada di sini tahu persis bagaimana kita dulu susah ya. Tuh ada Pak Agus tuh, Pak Agus. Ya, bagaimana kita susah, mereka tahu persis ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sharingnya Pak Agus ya, kalau Pak Agus paling kenal nih dengan kami ya, Kiki Mitrananda Jatuh Bangun ya, ditinggal 16 terapisnya, terusnya dengan berbagai macam dinamikanya ya, terusnya kadang hampir di titik nol itu kadang saya tuh yang paling capek ya, saya bilang udah kita tutup saja deh gitu sampai udah deh sampai segitunya ya, sampai mau tutup. Terus Bang Fahmi ngobrol, nggak kasihan gitu ya, kita sudah sejauh ini gitu ya. Terusnya juga Pak Agus juga ya, Masya Allah nih tim asesmen kita, kalau misalnya kita undang datang jam 7, jam setengah 6 udah nyampe ya, lagi saya ngepel gitu, Pak Agus udah nyampe. Kadang, aduh Mbak, saya nggak tega deh ngelihat Mbak Kiki ya, owner Kiki Mitrananda ngepel ya, karena nggak ada mbaknya lagi pulang kampung gitu ya. Terusnya nggak ada yang masak, jadi tukang masak, ya Allah Mbak gitu kan. Nanti Pak Agus. Kita mendidik itu sudah biasa ya saya. Bahkan ke anak pun juga demikian. Maaf sedikit cerita. Hiban itu sekarang usianya 18 tahun ya, mau kuliah SMA. Itu dari awal saya sama Bu Kiki meng-create dia ya. Hiban tidak semua anak itu harus mengikuti jejak orang tuanya dalam bisnis ataupun dalam usaha. Tapi kalau Hiban cocok dengan usaha yang sedang Abi Umi jalankan, bismillah, Hiban harus memulai dari sekarang. Ternyata dia mau. Kalau mau tahu nih, Hiban itu di awal kita suruh nyiram pohon di depan rumah di saat maaf ya, Hiban ini homeschooling. Jadi teman-teman SD ITA Aliman itu sekolah masuk, dia mental blocknya udah kebuka. Dia nyiram pohon. Karena saya bilang, Iban jadi OB. Status OB itu tidak hina. Tapi dari OB nanti Iban berangkat menjadi administrasi. Dari administrasi nanti Iban berangkat menjadi guru pendamping sampai terapis. Bahkan dia bilang, Abi, Iban mau fisioterapi nanti sekolah. Dan ritual ini sudah berjalan sampai sekarang dia sudah jadi guru sedo. Sampai sekarang jadi guru pendamping. Ya. Dan Hiban sudah bisa melepas mental blocknya, nggak malu. Saya seorang owner nantinya, dan saya tahu dari awal, kalau saya bilang sama Iban kan tahu kalau Iban udah jadi OB, Iban nggak bakalan bisa dikerjain sama tuh OB.
Karena Iwan tahu kerjaan hobi itu apa, gitu. Iwan tahu jadi guru shadow, jadi admin dan seterusnya. Nah itu yang biasa kita lakukan ya saya, gitu ya, dalam hal mendidik, membentuk atau membiasakan anak kita menerima apa adanya kita, gitu. Sambil mereka juga mau berubah, gitu. Nah, ya itu yang tadi Bu Kiki. Artinya mereka juga menaikkan standar mereka, gitu loh, dan tidak merasa hina atau susah atau bagaimana, enggak, gitu. Alhamdulillah seperti itu. Nah di sini ada Pak Agus, ini salah satu konselor kita yang memang ya dari awal Kiki Mitra Anda terbentuk sampai dengan saat ini beliau bisa dibilang saksi hidup. Ya, jadi ya berdarah-darahnya kami, nangis-nangisnya kami, terusnya di titik nolnya kami, Pak Agus tuh tahu begitu ya. Jadi memang Masya Allah kami ini walaupun di titik nol, terusnya lagi tidak berdaya, alhamdulillah dikelilingi oleh teman-teman ya, sahabat itu yang baik-baik, yang selalu mendukung begitu ya, mendukung, terusnya selalu memberi apresiasi itu yang luar biasa begitu ya, di banyak sekali kekurangan yang kami hadapi begitu. Kurang lebihnya Mbak Muti. Nanti kita Agus nih ya. Nanti siap. Nanti kita siapin waktu ya Bu ya. Ya. Untuk sharing juga. Nah, tadi kan Bu Kiki sempat cerita tuh sama Pak Fahmi tentang kegagalan, kesulitan yang dialami. Apa sih titik baliknya yang membuat Bu Kiki dan Pak Fahmi itu bisa bangkit dari kegagalan itu? Yang pertama sih, ketika melihat kegagalan itu nggak mudah ya Mbak ya, khususnya waktu kita diberi kepercayaan, mendapat kesempatan buat sekolah di RSIJ gitu ya, itu juga nggak mudah. Terusnya pernah juga ditinggal 16 terapis, itu juga tidak mudah begitu ya. Terusnya juga ya masih tinggal di sekolah juga itu tidak mudah begitu ya. Tapi intinya sih yang perlu kita kenapa sih kok bisa berdiri, bangkit lagi, jatuh, bangkit lagi, jatuh lagi, tetap bangkit karena kita merasa gini, kita bersyukur karena masih diberi nafas begitu kurang lebihnya ya. Terusnya yang membuat kita tetap harus bangkit ada Naila di situ. Wah, kalau kita sendiri nggak bangkit, kita sendiri tidak tidak berusaha, nanti Naila 10 tahun, 15 tahun mau jadi apa sih gitu ya. Nah itu, jangan sampai kita dikutuk nih 4 anak-anak yang lain, karena kita tidak mempersiapkan Naila, begitu ya. Jadi itu yang membuat kami, yang harus kami, supaya bisa bangkit ya, karena ya itu tadi, kalau dalam masalah, pasti kita berdua diskusi dulu ya, ngobrol-ngobrol gitu ya. Terusnya intinya kita sering bergerak ya, terus bergerak ya, tidak pernah memikirkan hasilnya. Tapi mau itu dikatakan hasilnya receh, terusnya dipandang sebelah mata, tapi itu kita harus usahakan begitu ya. Jadi kita tuh tidak pernah kalau gagal, ayo apalagi nih gitu ya. Yang penting gini, kadang kita tuh nggak jujur dengan diri kita sendiri. Kadang ikhlas di mulut, tapi tidak ikhlas di hati, gitu ya. Jadi yang kita tuh harus berdialog dengan diri sendiri, kurang lebih kayak misalnya ya, ketika kita rugi 200 jutaan lebih, itu kan nggak mudah ya. Pasti kita harus mengembalikan, banyak utang-utang, itu juga nggak mudah. Nah, bagaimana nih kita ikhlas dengan takdir yang sudah terjadi, begitu ya. Nah, berarti kita dialog dengan pasangan, ya, terusnya harus ada solusinya, jangan diem, jangan lari dari masalah, atau hutang harus dibayar, begitu kurang lebihnya, Mbak. Jadi setiap kita ada masalah saat itu, terutama masalah-masalah yang besar ya, kita selalu bicara receh berdua, artinya kita muhasabah, kita evaluasi, kemudian ambil sikap, ya kan, dan kita bergerak. Ketika ketemu lagi permasalahan di situ, kita evaluasi lagi, bicara receh lagi,
terus bergerak lagi. Tapi kita berharap gerakan kita itu grafiknya naik gitu loh. Jadi saya ingat sekali ketika ya tadi ya Bu Kiki bilang kita dikasih kesempatan mengelola rumah sakit ya, yang ya nggak usah kita sebut tadi ya, rumah sakit yang punya nama lah ya, dan kita masuk di situ, diberikan ruang objin ya, satu hall gitu ya, VIP itu kita kelola, bahkan sudah kita desain ya kan, tapi qadarullah rugi. Ruginya bukan karena keinginan kita, orang waktu itu kita sudah diresmikan oleh Sandiaga Uno loh. Ya, itu ruginya hanya kita punya idealisme yang kuat. Jadi pada saat itu kita berpikir kalau anak-anak ini sekolah di rumah sakit, awalnya niat kita untuk membuka mereka bisa diterima, kan banyak rumah sakit kan yang tidak care dengan anak-anak ya, karena khawatir ada penyakit menular dan seterusnya. Ini tiba-tiba ada rumah sakit yang ramah dengan anak-anak, dan anak-anak kita di situ bisa dipekerjakan nantinya, misalkan gitu ya, kemandiriannya. Bahkan anak-anak kita itu nanti di situ bisa memberikan hiburan kepada orang-orang yang sakit, terutama yang tidak menular ya, memberikan semangat, memberikan spirit, memberikan bunga. Gitu. Mimpi kita besar, tapi ada perbedaan visi dan misi di situ yang sangat kuat, dan ini bagi kami tidak bisa dilanjutkan. Kita putuskan, ya, kita mulai dari nol lagi. Kita mulai dari nol lagi. Tapi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha. Jadi memang benar ya, Allah pasti tidak akan memberi satu beban yang memang kita pasti mampu menanganinya. Ada aja solusinya. Ada solusinya. Pada titik kita punya masalah, maaf ya, masalah keuangan yang besar, ya, utang di mana-mana. Jadi dulu saya punya konsep begini, dan ini konsep saya salah. Ya, di mana saya berpikir, saya bilang sama Kiki, ini orang, kalau saya ajak investasi, ya, saya suka ngetes. Kita juga boleh bisa ngetes. Ton, pinjam gua 1.000. Kira-kira si Tony bakalan ngasih nggak 1.000 perak? Yakin kita dia bakalan ngasih. Kita naikin lagi sampai angka 100.000, sampai angka 500, mungkin sampai angka 1 juta, mungkin sampai angka 10 juta. Di 10 juta dia diam mungkin itu teman kita. Lu sanggup nggak bayar? Nah, maaf ya, pada saat itu saya bisa meyakinkan orang sampai 1 M. Sampai 1 M, orang berani berinvestasi di saya. Tapi ini kesalahan satu besar saya merasa pada saat itu, ya, ketika orang berani berinvestasi kepada kita, tapi kita nggak ngukur diri kita. Orang ngukur kita bagus, tapi kita harus ngukur diri kita nggak fair, kita ini bisa kita jalani apa tidak. Sampai pada satu titik, pada akhirnya, ternyata investasi itu meleset. Nah, di titik itulah saya bicara receh lagi dengan Kiki. Kita harus jual aset yang kita miliki. Pada saat itu kita punya Panther Touring, memang anak kita banyak. Istri saya bilang, Bang, lepas tuh mobil. Tapi satu sisi kadang-kadang kita miliki lagi ya. Ini kita mau jalan di mana, anak kita banyak. Kalau dulu masih bisa pakai motor, ditaruh di depan, di tengah. Maaf ya, saya pernah naik motor, bawa belanjaan tip-top, sampai di lampu merah, berhenti. Tiba-tiba di samping saya ada mobil Kijang, waktu itu masih Kijang Super ya, berhenti, dia buka kacanya, si ibunya nengok, dihitung anak kita, 1, 2, 3, Bang, 3, sama istri, sama 5, muat. Saya udah nggak mau nengok lagi tuh ke kiri ke kanan, pengen cepet tuh lampu hijau hidup, gue cabut udah gitu kan. Tapi istilah kata itu kita benar-benar berpikir ini anak sekarang udah besar-besar, mobil mau kita balikin bagaimana? Disitulah kita berdua ngomong receh, kita harus siap. Kita lepas semua, lepas itu semua riba, lepas itu semua pinjaman segala macam. Kita mulai dari titik nol, dan kita siap pada saat itu. Wallahi qadarullah, ketika kita lepas itu, tiba-tiba saudara saya datang dari Padang bawa mobil. Kebetulan saudara saya tidak ada suami, dia sama anaknya, gadisnya aja tinggal ke Jakarta. Dibilang, Pam, Uni mau naruh mobil nggak ada yang bisa, Fahmi rentalin aja deh, Fahmi pakai deh. Nangis saya di situ karena kontan Allah langsung balas. Nah, itu yang terjadi. Jadi itu semua awalnya bicara receh juga.
Mungkin banyak teman atau saudara saya yang pada saat itu kecewa dengan saya gitu ya. Tapi saya hadapi. Setiap kali dia panggil misalnya bicara tentang piutang, saya datang dan saya jawab apa adanya. Tapi saya terus cari pikir berubah, gimana Ki berubah. Jadi sampai saat ini qadarullah, efek yang terjadi sama kita, maaf ya ini bukan kita riak ya, tapi mungkin ini hikmah yang bisa kita ambil. Suatu saat kita investasi lele di Cilegon sama om saya. Kebetulan om saya ini ya inilah tentara lah. Ketika itu yang kita ajak investasi ini rugi, tapi memang ada kesalahan dia. Dia putar uang itu, dia buat lagi tambak, Om saya manggil saya, Fahmi, ini orang tidak benar. Saya mau panggil dia, saya mau taruh pistol di atas meja. Dan saya mau masukkan dia ke dalam penjara. Saya jawab, Om, saya sudah merasakan titik itu. Sampai saya buka HP saja, saya takut ketika saya banyak hutang. Biarlah dia dengan kondisi yang ada ya, biarlah hutang saya dia tetap berjuang dengan apa adanya. Saya tidak akan menagih dengan cara Om. Saya punya cara sendiri. Cara sendiri saya apa? Saya lakukan apa yang saya rasakan selama ini yang tidak enak di saya. Kalau orang dulu begini, saya lakukan sebaliknya. Gimana kabar? Begini. Gimana? Antum sehat? Cuman begitu aja dia udah pusing. Apalagi kalau kita pakai yang lain-lain. Gitu. Sampai akhirnya ketika kita sedang susah, dia datang sendiri, itu dia bawa, dia bantu kita. Dan yakinlah, kadang-kadang kita punya masalah di sini, dijawab di sana. Jadi Allah memberikan itu yang kita yakini. Jadi udahlah, ini bukan milik kita. Semua ini adalah pinjaman. Kalau memang harus diberikan, berikan. Kalau harus diikhlaskan, ikhlaskan. Nah ini titik yang selalu ya kita lakukan bersama ini. Ya bicara receh, lagi-lagi bicara receh. Mungkin kalau secara syariahnya kita sering muhasabah, sering introspeksi. Kemudian kita melakukan perbaikan-perbaikan. Kemudian kita tetapkan goalnya seperti apa. Kemudian kita lakukan evaluasi lagi, goalnya seperti apa. Terus, tapi naik progresnya. Itu yang harus kita pastikan naik. Oh ya, alhamdulillah. Dan memang ketika kita bersyukur, Allah tambah. Kita syukuri, kita nikmati. Gitu. Itu. Gitu, Mbak Muti. Masya Allah. Jadi ini rahasia sudah 19 tahun lebih ya dalam pernikahan ya. Dan insya Allah seterusnya ya, Bu Kiki ya. Amin. Kecuali kalau dia nikah lagi ya, akan nikah lagi. Insya Allah ini kelebihan pasangan ini ya, Bapak Ibu semua ya. Mereka saking terbukanya gitu ya, sampai hal-hal yang biasanya tabu dibahas antara suami istri itu mereka bahas juga gitu ya. Ya. Jadi kadang-kadang Mbak Muti ya, kadang itu tadi istilahnya itu kayak Bang Abri tadi cerita. Kami sering menyelesaikan masalah orang dengan bagaimana kami juga menyelesaikan masalah kami. Artinya ya kita masuk ke perasaan atau masalah yang mereka alami gitu. Kita merasakan ya, kita coba merasakan. Baru dari situ ketika feel-nya sudah sama, ibaratnya gini ya. Kalau marketing itu kita kan diajarkan sampai kalau kita mau masuk goal mempengaruhi orang, ya kita harus masuk juga ke perasaannya dia. Sampai ke gestur tubuh pun kita masuk juga, ya. Jadi ketika kita ketemu, waktu itu dia suka bicara bola, ya kita bicara bola. Baru nanti kita masuk ke bisnis yang utama kita mau tawarkan. Tapi dicari dulu feel rasanya. Ketika dia kesamaannya sudah dapat, baru kita masuk dan itu mengalir terbuka. Dan kita juga banyak belajar dari situ, dari masalah-masalah dia. Ataupun dari masalah kita yang kita treatment ke dia gitu ya. Intinya sih Mbak, ketika kita melakukan kebaikan itu pada hakikatnya bukan untuk orang lain, tetapi untuk kita, gitu ya. Kadang saya sama Bang Fahmi selalu bilang, ayo kita ini sebenarnya untuk Naila ya. Ada hal-hal yang kadang tuh kita nggak bisa rubah dari Naila. Allah kasih kasih banyak keberkahan ke Naila begitu ya. Naila udah berkurang tantrumnya gitu ya. Terusnya dia juga sudah menyadari
bahwa dirinya itu kurang gitu ya. Dan kita juga sampai menyiapkan, Bang, ketika nanti kita udah tua, Naila masih ada di kita, dia tidak ada jodohnya, itu kita juga harus menyiapkan ya bagaimana Naila tetap bahagia ya. Kami tetap bahagia dan kakak adiknya tetap bahagia punya Naila gitu ya. Jangan sampai kita dibuat masal gitu ya untuk adiknya gara-gara Umi adik apalagi Naila sehingga Naila itu nyusahin kami kan banyak kayak gitu ya orang apa Iya, namanya betul. ada kakaknya adiknya Kayak beli yang cemburu ya. buat kita ini ya apa namanya jadi bermasalah begitu kurang lebihnya itu kurang lebihnya. Masya Allah. Ini sambil saya bacakan di kolom chat ya. Bu Kiki, saya ingin mengapresiasi Bunda Kiki, Ayah Fahmi. Saya belajar banyak dari beliau berdua dalam jalan kehidupan. Ini dari Pak Agus. Dari Pak Agus ya. Semoga boleh boleh kasih ini karena beliau itu termasuk yang tahu Naila dengan berbagai macam gangguan Naila gitu ya. Jadi saya ketika saya jadi konsultan jadi gini Bu. Ketika kami punya Naila saya punya sekolah khusus, tapi Allah kasih Naila, ya kita harus berdialog nih sama Allah. Ya Allah, seandainya Engkau ambil Naila, apa yang harus aku lakukan? Kami berdua menerima Naila padanya, gitu ya kurang lebihnya. Pak Agus tentunya tahu, gitu ya. Jatuh bangunnya kami, begitu. Tidak mudahnya kami. Ya, perkenalkan ini Pak Agus. Pak Agus ini termasuk guru kita juga, ya. Beliau. Assalamualaikum, Ayah dan Bunda. Pak Agus ini punya sekolah, ya juga seperti kita. Di atas langit masih ada langit. Kalau sekolah kita anak berkebutuhan khususnya, case-case-nya ada yang berat. Nah, kalau Pak Agus ini lebih berat. Saya sering kali ajak teman-teman untuk ke sana. Jadi kasus-kasus anak berkebutuhan khusus di Pak Agus ini adalah anak-anak yang tiap hari meninggal, ya, autis yang misalnya hidrosepalus, ya, yang perlu apa namanya tangan kakinya dibantu diikat. Kalau tidak diikat dia akan makanin jari-jarinya, tangan-tangannya, gitu. Makanya masya Allah. Pak Agus. Kita banyak belajar dari Pak Agus dan Pak. Mungkin kita kasih kesempatan Pak Agus untuk buka mic ya mungkin ya, Pak Fahmi ya, mic ya. Silakan Pak Agus. Baik, assalamualaikum semuanya. Terima kasih undangannya buat Pak Fahmi dan Bu Kiki. Ini luar biasa gitu kan. Saya ada di satu komunitas yang besar gitu kan. Pertama saya ucapkan apresiasi yang tinggi-tingginya buat Pak Fahmi dan Bu Kiki ketekunannya dalam melayani anak spesial kan. Hatinya besar gitu, kemudian tidak takut mengalami pengalaman hati paling hancur dan akhirnya bangkit lagi ya. Itu yang saya nggak punya gitu kan. Sebenarnya kebalik kalau beliau berdua, saya menolong beliau berdua, tapi sebenarnya saya maju menggunakan punggung mereka berdua. Jadi saya naik dengan kaki-kaki beliau berdua ini, mungkin beliau nggak sadar kan. Kemudian pertemanan itu kita sudah lebih dari 15 tahun gitu kan, pasang surutnya pasti ada gitu, tapi kita selalu balik lagi gitu kan, karena disatukan oleh minat, disatukan oleh melayani anak-anak berkebutuhan khusus itu. Kemudian apalagi kelebihannya banyak, dua keluarga pasangan ini kelebihannya banyak gitu, dalam link pertemanan, circle friend, kemudian melayani teman, kemudian Bu Kiki itu punya hati yang besar, gitu. Bersih hatinya Bu Kiki ini. Jadi itu mungkin salah satu kekuatan yang bukan orang mungkin nggak lihat atau mungkin kelihatannya sangat sederhana, tapi itu buat saya adalah kekuatan yang besar. Jadi dia dalam melayani keluarga, melayani anak-anak, ya rela jadi kaset, rela jadi psikolog, pembicara di mana-mana, beliau sangat low profile gitu kan.
yang paling penting adalah sebenarnya ketika saya berhubungan dengan keluarga ini itu kesempatan belajar saya untuk belajar bagaimana anak-anak dengan berbagai kondisinya itu setengah dari perjalanan pekerjaan saya ada di Mitra Ananda. Jadi bukan saya membantu Mitra Ananda, sebaliknya. Jadi adalah bahwa saya belajar banyak gitu, baik segi praktis, teknis atau teoretikal atau bagaimana konseling banyak keluarga itu 50% itu saya dapat di Mitra Ananda. Jadi misalkan ada satu kasus yang mungkin 20 tahun tidak akan pernah saya temui, saya ketemunya di sana. Mungkin adanya di buku gitu, tapi di Mitra Ananda itu Allah ini loh yang kayak gini nih sebenarnya. Harapan saya ke depan sih mudah-mudahan beliau terus sehat gitu kan, terus berkembang walaupun bisnisnya tambah, nggak hanya anak spesial, tapi saya masih ingin mereka melayani anak-anak yang lebih berat karena saya akan menjadi empowering untuk itu. Jadi karena untuk anak-anak yang lebih mudah dan lebih ringan, banyak tempat terapi, banyak konsultan, banyak konseling yang bisa diakses, tapi untuk anak-anak dengan hambatan penglihatan, hambatan pendengaran, atau kombinasinya itu, atau lumpuh total dan lain-lain, di Jakarta dan di Indonesia ini masih sangat minim, dan saya masih terus berharap kepada beliau berdua untuk, saya nggak akan bosen, kalaupun sekarang beliau belum memulai, saya akan tembak terus dengan amunisi, ayo yang ini, karena saya sering memaksa mereka, tapi mereka nggak tahu bahwa saya itu ngetrik mereka. Dan itulah kebersihan hati Bu Kiki dan Pak Fahmi terhadap saya. Saya itu maksa mereka, tapi mereka nggak sadar. Mungkin itu saja, Bapak Ibu sekalian. Terima kasih Pak Agus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, jadi memahami anak atau individu berkebutuhan khusus itu memang PR ya, di negeri kita masih PR ya Bu Kiki, Pak Fahmi ya. Kemarin saat peringatan Hari Disabilitas Nasional aja ada salah seorang menteri ya, selevel menteri yang belum memahami gitu bahwa ya seputar anak, individu dengan tuli dan sebagainya kayak gitu tuh masih panjang kayaknya perjuangannya ya Bu Kiki ya. Jadi hal yang bisa kita pelajari dari keluarga ini adalah bisa melayani individu berkebutuhan khusus itu dengan hati ya, dengan hati. Tadi dari Pak Agus kita sudah mendengarkan bersama. Ya mungkin saya sambil membacakan juga di kolom chat ya Bu Kiki ya, Pak Fahmi ya, sambil kita bahas. Yang pertama dari Pak Fajar Firsyada, Masya Allah, Barakallahu fikum, Murabi Fahmi, bebas riba kunci dari keberkahan dalam kehidupan di dunia. Ya, betul ya Pak Fahmi ya? Itu Dokter Fajar. Masya Allah. Masya Allah. Masya Allah, terima kasih Dok, sudah mau hadir. Ini, Masya Allah, Dokter Fajar ya. Terus dari Bu Yeni, Assalamualaikum, pengalaman naik motor 5 orang masih saya lakukan. Jadi kalau saya 6 orang, kalau 1 anak masih bayi. Masya Allah ya. Nikmati, syukuri. Nikmati, syukuri Bu. Terus karena momen-momen itu tidak akan pernah hadir lagi karena anak-anak kita akan semakin besar. Masya Allah. Jadi untuk perasaan tadi terima, kelola. Terus kalau untuk pengalaman kesulitan, kegagalan atau pengalaman yang kita persepsikan kurang menyenangkan, itu nikmati dan syukuri ya. Begitu ya, itu kuncinya. Kalau ditambah anaknya atau ditambah kendaraannya juga bisa ya. Insya Allah. Ya, amin, insya Allah. Nah, dari Hunailah Kayu Putih, saya speechless. Jadi nggak bisa ngomong, tapi bisa ngetik di sini ya. Hikmah bangkit dari Pak Fahmi, Masya Allah, luar biasa. Semoga Allah tambah terus keberkahannya untuk keluarga Pak Fahmi dan Bu Kiki. Terima kasih sudah memberi hikmah dan ilmu. Nah, doa yang sama untuk semua Bapak Ibu yang hadir juga ya, Bu Kiki ya. Amin. Rumah sama wajah bikin lagi part 2-nya dong dari Pak Apri ya, atau bikin serial.